Good morning, everyone. Good morning, Suster. Stand up, please. Greeting. Good morning, Suster. Salam Fransiskus. Berjiwa besar, bersekar, berani, sportif, kerja keras. Ra. Please lead prayer. Linus, here. Come in front. Mari, Suster, teman-teman semua, kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami ingin belajar. Semoga Engkau memberkati kami dalam pembelajaran kami pada pagi hari ini, sehingga pelajaran ini berguna bagi kami di masa depan. Amin. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Mother Anselma, doakanlah kami. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Okay, class, are you happy today? If you happy today, clap once. Clap twice. Apa, Farel? Artinya apa tadi yang saya omong? Clap one. Clap twice. Clap. Clap. Oke. Anak-anak, pernah mendengar quotation ini? Coba kita baca bersama. Artinya apa? Siapa yang mau berpendapat? Artinya apa? Siapa yang mau berpendapat? Raise your hand. Life is continuous learning process. Lenny, do you want to say something? Hidup itu adalah proses pembelajaran terus menerus. Belajarnya dari mana? Dari pengalaman. Belajarnya di mana? Sekolah. Belajarnya dari siapa? Apakah hanya guru? Tidak. Dari siapa? Belajarnya dari Farel. Belajarnya dari Linus. Yakin ya? Jadi semua pengalaman kita itu adalah guru untuk kita. Semua orang yang dikirimkan Tuhan hadir di dalam hidup kita adalah guru kita. Bona seperti itu juga mengajari kita. Yakin? Karena apa? Karena setiap manusia dianugerahi anugerah khusus. Nah, maka hari ini juga kita akan melihat sesuatu, menyimak sesuatu sehingga kita belajar dari apa yang kita lihat. Kalau ada gambar seperti ini, nah tujuannya ini ya, kita akan memulai melakukan inferensi. What is the meaning of inferensi? Bahasa Indonesia sudah ya, belajar? Sudah belum? Inferensi, artinya menangkap makna. Menangkap makna dari sebuah bacaan atau sebuah gambar atau sebuah video. Intinya adalah makna yang diambil itu menjadi pembelajaran untuk hidup kita. Contohnya seperti ini, this is the example. Apa yang dikatakan oleh gambar ini? I love you. Kenapa kalian tahu bahwa itu yang dikatakan oleh gambar ini? Karena sudah biasa juga kita temukan ya. Yang pasti because you are exist because of love. Kamu ada karena cinta. Yakin? Yakin ya. Yang kedua, ini. What is the picture say? Please stand up please. Tolong berdiri, katakan apa yang dikatakan oleh gambar itu. Berikan aja. Gambar itu menunjukkan adanya sukses dan jalan yang gagal. Cukup? Oke, terima kasih. Ada yang mau melengkapi? Do you want to complete something? Seperti yang dikatakan tadi, jalan itu menuju ke arah yang sukses sama yang gagal. Ke arah yang sukses itu membawa kita ke titik terang atau ke jalan yang mungkin ke depannya kita bahagia, dan titik gagal membawa kita ke jalan yang mungkin kita bisa menyerah kapanpun itu. Oke, masih ada yang mau menambah tentang gambar ini? Akhirnya, apa yang dikatakan gambar ini? Kalau itu tadi kan deskripsinya gambar ini, tetapi gambar ini mau mengajak kita untuk berbuat apa? Oke, Nathan. Hidup itu adalah pilihan. Apakah kita mau memilih jalan yang positif atau jalan yang negatif? Oke, give big applause for her. Hidup itu adalah pilihan. Ya.
Life is a choice. Choice. Choose itu kata kerjanya, memilih. Kata bendanya adalah pilihan, choice. Okay, now inference is how to identify, how to reflect, and how to conclude. Itulah yang disebut dengan inference. Jadi kita harus tahu dulu, mendeskripsikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Kemudian kita refleksi. Nah, kemudian sampai pada kesimpulan seperti yang dicontohkan oleh Nathan. Jadi, dalam bahasa sederhana, kita mampu melihat yang tersirat di balik yang tersurat. Sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada sesuatu yang mau diungkapkan? Oke, kita lihat fungsinya apa? Mampu menangkap makna tersirat dalam setiap pengalaman dengan kritis. Apakah kritis ini ada di karakter kita? Ada di pilar keberapa? Cerdas pilar ke? Nah, sekarang coba simak video ini. Apa yang mau diungkapkan oleh video ini? Boleh ditulis. Try to write in English. Jadi kalau kamu mau menulis maknanya, coba tulis dalam bahasa Inggris. Oke, apa yang dikatakan oleh video itu? Apa? Apa yang dikatakan oleh video tadi? Bisma, apa Miss? Bona, do you want to say something? Apa yang dikatakan video tadi? Pegang aja. Video tadi mengatakan kita harus bisa belajar dari setiap kesalahan yang sudah dilakukan atau yang terjadi dalam hidup kita. Dan video tadi juga mengatakan kita di dunia ini tidak hidup sendiri. Jadi kita harus bisa mengetahui apa juga kebutuhan orang lain yang berdampak pada hidup kita. Oke, terima kasih. Boleh dong tepuk tangan. Saya minta satu orang lagi yang mengungkapkan pendapatnya tentang video ini. Satu orang lagi. Dari sebelah sini mungkin? Bulan? Ayo, kira-kira video tadi berbicara tentang apa? Bona sudah memulai, ya tadi tinggal melengkapi atau menambah sesuatu yang belum dilihat oleh Bona. Jadi sebagai manusia kita hidup berdampingan, yakni saling bersosialisasi antar sesama. Yakni kita tidak boleh serakah atas perjalanan hidup yang akan kita tuju bersama-sama. Oke, terima kasih Alberto. Ada satu kata kunci yang menjadi moto kita di video itu, yaitu apa? Berjiwa besar. Dengan cara menunduk. Ya. Oke, let's see the next video. Kita lihat satu lagi videonya. The pencil sailor. Once upon a time, an old pencil maker took his newest pencil aside just before he was out packing his box. Imagining that the fellow was a person, he recalled a few things about a pencil. There are 5 things you need to know, he said to his pencil. Before I send you out into the world, always remember these 5 things. Never forget them. And you will become the best pencil you can be. The first is to remember that you will be able to make great things, but only if you put yourself in someone else's hands. From time to time, you will experience mental shuffling, but remember that this will make you a better pencil. Also keep in mind that you will be able to correct any mistakes you might make on the way. And the most important part of you is what's on the inside. And remember this as well. On every surface that you are used, you must leave your mark. No matter what it happens, you must continue to write. It seems the pencil listened to him, and promised he would remember these 5 things, so that he could live his life with heart and purpose. You see life in your life. Put yourself in someone else's hand. Embrace challenges of growth. Learn from mistakes. Value your qualities. And leave a positive mark on the world. And you too can become the best pencil there is. This was the pencil tale. With spiritual motivation. Thank you so much for watching. And stay blessed. Okay, can you get the main point of this video? Do you want to repeat it once more? Okay, kita ulang sekali lagi. Boleh ditulis. Cerita tentang pensil. Once upon a time, an old pencil maker took his newest pencil aside just before he was out packing his box. Imagining that the fellow was a person, he recalled a few things about a pencil. There are 5 things you need to know, he said to his pencil. Before I send you out into the world, always remember these 5 things. Never forget them. And you will become the best pencil you can be. The first thing is to remember that you will be able to make great things, but only if you put yourself in someone else's hands. From time to time, you will experience mental shuffling, but remember that this will make you a better pencil. Also keep in mind that you will be able to correct any mistakes you might make on the way. And the most important part of you is what's on the inside. And remember this as well. On every surface that you are used, you must leave your mark. No matter what happens, you must continue to write. It seems that the pencil listened to him,
and promise he would remember these 5 things, so that he could live his life with heart and purpose. You see life in your life. Put yourself in someone else's hand. Embrace challenges for growth. Learn from mistakes. Value your qualities. And leave a positive mark in the world. And you too can become the best pencil there is. This was the pencil tale. In this visual creation. Thank you so much for watching. Yes. Oke, apa yang dikatakan oleh video itu? Siapa yang mau berpendapat? Terima kasih, Suster. Yang saya dapat dari video itu, in my opinion, we must get a lot of experience in our life and do anything with our heart. Coba terjemahkan supaya teman-temannya menangkap. Kita harus mendapat banyak pengalaman di dalam hidup kita dan melakukan apapun kegiatan yang kita hadapi dengan hati. Ya, boleh dong tepuk tangan. Dari belakang. Kita bisa belajar dari kesalahan dan pengalaman. Dan suatu pencapaian itu dimulai dari usaha yang kemudian menjadi kebahagiaan. Oke, meskipun Salah. It. Oh, sakit. Tadi kan sharpen ya, sharpen sampai kecil. Sharpen itu kan diraut ya, pensil itu diraut sampai kecil. Dan diraut itu kan tidak gampang. Harus melukai diri sendiri. Dilukai dan pesan terakhir, kenapa kok muncul gambar Yesus? Siapa yang mau mengungkapkan itu? Linus. Apa Linus? Calon promo. Kita harus memulai apapun yang kita akan tujui itu dengan berdoa, Suster. Dengan berdoa. Oke, masih ada satu hal yang paling penting. Tadi kata video, put your life in the other's hand. Artinya apa? Put your life in the other's hand. Put your life in the other's hand. Oke, serahkanlah hidupmu di tangan Tuhan. Itu yang lebih penting. Tuhan berkehendak apa, itu yang harus kita lakukan. Seperti yang silakan, yang sering pegang. Antara yang pegang, antara yang makan, tidak fungsi. Ya, sama kita sudah ya. Kalau kosong, kita berdiri guna, sing, tidak bisa. Apa yang dilakukan? Oke, mau kita bekerja dalam kelompok. Silakan dibagi, satu orang per satu. Satu orang per satu lembar. Teksnya berbeda. Maka silakan coba dimengerti. Di dalam kelompok, apa sih yang disampaikan oleh teks itu? Saya beri waktu 20 menit. Ya, boleh dipilih. Jadi selesai. Ada gambar, ada dongeng, dan ada motivasi. Nah, di bagian bawah ya, my opinion about detik is atau A, berarti kalau kamu jadi A, berarti ada satu ya. Jadi apa yang tentang ini seperti ini. Kemudian teks, apa tentang cerita ini? Ini satu ya. The Fox and the Monkey. Setelah kita dulu, boleh saling berdiskusi kelompok masing-masing. Boleh saling bantu kelompok masing-masing. Boleh ditulis jawabannya. Apa tentang tadi saya? Cara identifikasi dulu. Identify. Identify tentang apa yang kita baca. Kemudian terakhir, simpulkan. Di dalam kelompok saling membantu. Itu apa guys? Tentang apa? Sukses. Terus apa? Siapa? Ini tentang apa? Terus yang sampingnya apa? Apa itu? Oh iya, bisa apa semua? Kenapa itu? Kenapa? Dari bisa terus? Itu lagi. Sini, teman-teman tunggu. Ini? Ini? Terus apa yang sekarang kita ya, supaya kamu bisa mengambil makanan dari apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat. Mana kamu? Terima kasih. Oh ya, ada di sebelah sana. Mana bahasa pembantu? Di sini ada? Oh enggak, ada di sebelah sana. Di sebelah dibaca. Ini dibaca. Yang mana gimana itu? Tidak ada. Sana apa? Tulisannya. Coba deh, tulisannya gimana? What's the name of Fox? Terus? Ini apa? Chocolate over there. Ada lotion yang bikin yang small scalp. Ini tulisannya apa? Ada boleh nggak? Yang berarti nanti Fox ada lagi. Semangat. Yang betul siapa? Semangat. Ini kita apa? Sama kasus yang mana? Sini tulisannya. Siapa? Siapa sudah ada tulisannya? Apa itu? Siapa? Oh gitu ya? Oke. Esok, dapat apa esok? Esok golnya tadi apa? Jadi musik. Terus juga sama ini? Sudah. Oke, terus kenapa? Ya, silakan gimana? Terus aja, bagus. Yang pada terakhir, cak ya, ada reaction mandi and small scalp. Artinya? Bisa dibantu namanya? Artinya? Singkat cerita, kan ini masuk orang, ada cerita, ada terus. Singkat ceritanya, ada reaction mandi and small scalp. Ada pilihan, saja, kembali. Gimana? Coba sambil terus. Berdagang dulu apa itu? Berdagang dulu apa yang ya. Tapi itu apa? Sebenarnya rasanya ini apa? Ini apa? Mau apa? Ini apa? Ayo. Ini tapi ini. Kita itu. Ini kan ikan khas
Ini baliknya, Jawa tadi. Ini tadi mana? Ini saya kenapa? Gitu, oke. Ada terus? Kenapa saya? Terus. Ya, terus lagi. Terus lagi. Terus lagi. Ini tadi loh. Terus kita apa? Ada terus. Ada lagi ada kan. Coba. Baik tulisannya. Itu ada ini kan. Itu ini. Apa itu? Terus yang dia adalah. Apa itu kita tahu? Ini adalah. Ini apa bahasa terus? Oh, bawa? Oke, selesai belum ya? Belum? Silakan. Nomor 1, nomor 2, nomor 4. Oke, sekarang kita mulai sharingnya. Let's start from group 1. The fox and the monkey. At a great meeting of the animals who had gathered to elect a new ruler, the monkey was asked to dance. This he did so well, with 1,000 funny capers and grimaces, that the animals were carried entirely off their feet with enthusiasm. And there elected him their king. The fox did not vote for the monkey and was much disgusted with the animals for electing so unworthy a ruler. One day, he found a trap with a bit of meat in it. Hurrying to King Monkey, he told him he had found the rich treasure, which he had not touched because it belonged by right to his majesty to the monkey. The greedy monkey followed the fox to the trap. As soon as he saw the meat, he grasped eagerly for it, only to find himself held fast in the trap. The fox stood off and laughed. "You pretend to be our king," he said, "and cannot even take care of yourself." Shortly after that, another election among the animals was held. Pendapat kami dari teks tersebut adalah untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus bisa memimpin dan melindungi diri kita sendiri. Kita juga tidak boleh serakah dan hanya memikirkan diri sendiri, karena sifat itu dapat menjatuhkan kita dalam suatu kegagalan ataupun perangkap orang lain. Terima kasih. Oke, thank you. Next group. Success. Every man's dreams is to be successful, but achieving success in your hands. Success begins with someone effort and hard work. If a person has a goal and does not to try to fulfill his goal, then he can never achieve success. To be successful, a person needs to work hard and put in a lot of effort. To achieve your goal, you need to chase after it, and you must be dedicated. Hard work and dedication are the two mantra of being successful. The meaning of success might differ from one person to the other, but the pleasure of being successful is incomparable. For some people, being successful means having a lot of money and becoming rich, but being successful is much more important than being rich. Our parents and teachers ask us to work hard and focus on our studies so that we achieve success and be capable enough of finding the path of success. Pendapat kami mengenai sukses ini adalah
Untuk mendapatkan kesuksesan, kita membutuhkan kerja keras dan usaha. Dan untuk mencapai tujuan yang kami inginkan, kita harus mengejar hal itu. Dan setelah itu kita harus berubah. Karena jika kita tidak berubah, jika kita tidak berubah setelah mendapatkan tujuan tersebut, kita akan tetap atau stuck di situ saja. Untuk menjadi sukses, tidak hanya tentang menjadi kaya raya atau untuk menjadi kaya raya tidak hanya mengenai tentang banyak uang atau menjadi kaya, tapi menjadi sukses bisa juga sebagai caranya membuat orang tua atau seseorang kita menjadi senang. Terus, untuk mendapat kesuksesan, kita harus terdedikasi atau mempunyai pendirian sendiri, karena kita tidak bisa juga selalu bergantung pada orang lain. Dan orang tua kita dan guru-guru kita mengajarkan kita atau berbicara kepada kita untuk terus belajar dengan tekun agar bisa mendapatkan kesuksesan tersebut. Terima kasih. Oke, tadi saya bicara berapa sana? Semakin pasti masuk visi atau misi? Visi kategori apa? Oke, teks 2 tadi jenis teksnya apa? Sukses. Jenis teksnya apa? Yang pasti masuk jenis teks apa? Apa deskripsi? Apa argumentasi? Apa persuasif? Apa eksplorasi? Hah? Apa itu? Argumentasi, jadi persuasif. Oh, jadi kan argumentasi dan persuasif. Perbedaan argumentasi dan persuasif. Perbedaan argumentasi ya, tapi dari mana? Argumentasi dan persuasif. Ada yang menjawab? Ada yang mau coba? Perbedaan besarnya mana? Ada sama motivasi orang. Tapi perbedaan besar. Kalau argumentasi, sebenarnya motivasi. Tidak sampai dari sini. Tapi kalau persuasif, itu harus sampai pada aksi. Dari teks yang mereka persuasi atau argumentasi. Yakin? Persuasif. Yakin? Jadi persuasif. Kalau persuasif, kalau ingin persuasif, berarti harus berkata sebentar ini. Harus. Ya, jadi harus lakukan sampai pada lakukan ini bisa dikatakan persuasif. Kalau di sebelah sana, itu berarti argumentasi. Siapa yang yakin akan berkata sukses dalam ini ya, siapa? Nah, berarti dia jatuh pada persuasif. Oke, teks 3 dari catatan. Teks 3 dari catatan. Santo Franciscus, membawa damai. Sampingnya ada doa, Tuhan jadikan aku membawa damai. Ini yang instrumen of peace. Siapa yang mau jadi instrumen of peace? Yakin? Ayo Franciscan. Saya lihat tidak. And the last text berkata Indonesia. Kamu bisa berkata Inggris. Kamu bisa berkata mana? Berkata mana? Di situ tidak ada. Ayo. Dimulai dari tadi. Ada 9 huruf. No. Dia dengan Y. Ada 9 huruf. Apa? Di 9 huruf. Ayo. Di I O I. I O I. Di I O I. A B C D E F G. Di O I O I. Ayo. D I next. C no. T no. F no. Apa? B. Okay. D I B. Next. No. D I B. Apa benar tadi? Saya belum. D I B E. No. D I B E. Jangan bilang typing ya. Yuk, 9 huruf. D I B E. No. No. R. R. D 9 huruf. D I B E R. No. Sekali lagi sampai mana? Oh, D I B E R. S. Diversity. Jadi apa artinya kata bahasa Inggris? Oke, kembali ke semula. Diversity, bacanya seperti itu. Diversity itu ada. Keberagaman diversity. Loh, siapa satu? Diversity. Sekarang kita masuk ke refleksi. Silakan boleh ditulis di balik kertas itu ya. Pertanyaannya ada 3. What you have learned this morning? Apa yang kamu pelajari pagi ini? Kemudian, mention the meaning of the lesson for your life. Sebutkan fungsi pembelajaran pagi ini untuk hidupmu. Ya. Not only for your brain, but for your life. What is your impression to this lesson? Apa kesan Anda tentang pembelajaran pagi ini? Jangan tulis, nanti saya tulis. Pertanyaan tidak perlu ditulis ya. Apa yang kamu pelajari pagi ini? What you have learned? If you English, please write English. But it is not just write Indonesia. Apa yang kamu pelajari pagi ini? Yang paling penting sebenarnya. Don't forget to write your name, please.
Sudah? Memberikan pesan. Sudah? Baik, kan kita menggunakan tugasnya. Siapa bersedia? Number 1, what you have learned this morning. I learned about motivation word with deep meaning and learn how to be active. Number Next, 2, number 2. mention the meaning of the lesson for your life. It means I have to learn about process in my life. 3, what is your impression to this lesson? My impression in this lesson was good. I can took the deep meaning that changed my life to be better. Okay, thank you so much. Next wants to say the reflection. The second one. Siapa yang mau mencoba mengungkapkan? Izinkan saya pakai bahasa Indonesia saja. Oke. Nomor 1, what you have learned this morning. Saya mendapat banyak pelajaran pagi ini. Seperti di video pertama, saya mendapat pesan dan makna di mana kita harus berjiwa besar dalam hal apapun. Salah satunya, tidak segan untuk menunduk. Di video kedua, mendapat pesan untuk mencari banyak pengalaman dan selalu berserah pada tangan Tuhan. Dan di teks terakhir, di teks The Fox and the Monkey, saya mendapat pesan untuk jangan serakah dan bisa menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, terima kasih. Yang terakhir. Yang terakhir. Siapa yang bersedia? Dibaca aja yang sudah ditulis. Nathan. In this morning, I got a good statement that don't be a monkey if you want to be a good leader. Because the monkey is greedy and the leader must not too greedy. And I get a new word unlock is diversity. Number 2, from this lesson, I know a key of secret of human management from Monkey Fox story and new vocabulary. Number 3, my impression is interesting and enthusiasm because it is my first time to start Angelina teach us. No. Oke. Don't to be a monkey, but if you want to be a leader. Terima kasih untuk kebersamaan kita pagi ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Thank you so much for everything that you have given in this morning. And see you when I see you. Sarah, please. Say thank you. Thank you, Suster. Salam Franciscus. Berjiwa besar. Bertekad. Berani, sportif, kerja keras. Terima kasih.